ثم إلى خضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا لا رحمة لبهذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفاحة بالدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar di rumah yang budiman, alhamdulillah, mari kita bersama-sama bertasyakur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mubahasah kita, taklim kita akan kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai bab sholat jamaah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholatil jamaati wal imamah. Jadi bab sholat jamaah dan bab menjadi imam. Di sini banyak hadis yang dibungkakan. Pertama hadisnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah muttafaqun alaih. Ya. Walahuma, ini juga ada satu riwayat yang meriwayatkan juga Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah ini bi khamsin wa isrina juz'an. Jadi ada sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina juz'an. Itu riwayatnya Bukhari Muslim, tapi dari Abi Hurairah. Kalau riwayat Bukhari Muslim dari Ibni Umar, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Tapi kalau menurut riwayat Bukhari dari Abi Sa'id, ada yang mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi khamsin wa isrina darajah. Jadi ada darajatan, ada juz'an, ada yang derajat 2. Jadi hadis yang menjelaskan sholat jamaah ini yang ada 2 riwayat Imam Bukhari Muslim, ada satu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini. Kalau dari Bukhari Muslim itu dari Ibni Umar, beliau mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah, yaitu sholat jamaah itu lebih bagus daripada sholat sendiri, lebih utama daripada sholat sendirian. Nilainya, kelebihannya itu dengan 27 derajat. Tapi ada Bukhari Muslim juga meriwayatkan, tapi dari
Abi Hurairah bukan bisab'in wa isrina daraja, tapi bi khamsin wa isrina juz'an, dengan 25 juz. Jadi lebih bagus daripada sholat sendiri dengan 25 juz. Tapi Imam Bukhari juga meriwayatkan tanpa Imam Muslim dari Abi Sa'idil Khudri, bukan bi khamsin wa isrina juz'an, tapi bi khamsin wa isrina darajah. Ini. Jadi ini sholat jamaah. Nah, sekarang sholat jamaah itu memang disyariatkan, itu sholat jamaah itu di masjid ya, jamaatan. Jadi sholat jamaah itu disyariatkan dilakukan di masjid, bukan dilakukan di rumah, kecuali mungkin terpaksa lah. Tapi tasriknya itu masyru'iyahnya itu di masjid ya. Kalau ada hadis zayyinu buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran, yang artinya hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Quran, itu yang dimaksud sholat ay as-sholatul masnunah atau sholatul mandubah, sholat sunnah. Jadi Rasulullah dulu juga ketika beliau sholat sunnah itu di rumah, di dalam beliau, baru datang ke masjid untuk melakukan sholat wajib. Jadi ini jadi sholat ini. Nah, di sini dikatakan jadi syuri'a li hukmin balighatin li hikamin, atau dengan hikmah yang banyak ya, dengan balagh, li hikmatun hikamun li hikmatin balighah wa mazaya kasirah, dan ada keistimewaan yang banyak. Yang pertama itu ziyadatul ajri bi kasratil khutuhat ya, ini jadi dengan tambahnya pahala karena apa? Dengan banyaknya langkah ya. Ini fidzulam. Jadi ini kan langkah dari rumah melangkah ke masjid. Ini ada pahalanya sendiri. Ya, ini dalam satu hadis ini basyiril masyani musyaina, yang orang yang jalan fidzulam ilal masjid bin nur yaumal qiyamah, bin nuritam yaumal qiyamah. Beritahu dengan kabar gembira lah pada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju ke masjid, beritahu akan dia besok akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi ini hari di besok orang yang berjalan ke masjid gelap gulita, ini ke masjidnya itu, besok di akhirat akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Sekarang sudah tidak ada yang gelap gulita, tidak ada, apalagi di kota Malang. Kalau dulu hadis ini ketika ada, memang ada gelap gulita karena dulu belum ada listrik. Lampunya itu lampu minyak zaitun, jadi minyak lampu blik. Jadi kalau berjalan ke masjid memang gelap itu. Waktu sama dengan ketika kita ini masih kecil. Ini kalau ke masjid ya pakai oncor. Ada oncor itu. Jadi karena tidak ada lampu listrik. Nah, ini ada suatu hadis ini 5 waroda basyiril musaina fa'al masyaina, beritahu orang yang berjalan, ini banyak berjalannya fidzulam di dalam kegelapan, berjalan ilal masjid ini bin nuritam yaumal qiyamah, ini dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Ini di sana juga ada keistimewaan juga, wa fiha at-ta'lif bainal muslimin. Ini biasa taklif itu bisa mempersatukan, bisa saling sayang menyayangi antara orang-orang muslim di kampung itu. Masjid itu sarana, mungkin salah satunya sarana pertemuan antara orang-orang muslim yang banyak. Jadi kalau mungkin dari sini ada yang dari sana bertemu di masjid untuk sholat jamaah, ini akhirnya antar satu, ini ada ikatan satu dengan yang lain karena sama-sama sholat
jamaah. Nah, yang lebih terasa mungkin itu kalau orang tinggal di perumahan. Di perumahan di mana satu orang dengan orang lain biasanya tidak kenal. Kalau di kampung biasanya satu kampung itu masyarakat itu kan satu turunan, biasanya ada keluarga, ada itu. Nah, itu kalau di masyarakat kampung kan itu. Jadi antar satu dengan yang lain sudah saling mengenal. Tapi kalau di perumahan itu biasanya tidak saling mengenal antara satu rumah dengan rumah yang lain. Oleh karena itu banyak kasus-kasus orang yang di perumahan itu ada kemalingan, kecurian di siang hari, siang bolong. Tetangganya itu ngerti, tapi dia tidak berani ngelarui. Karena apa? Dikira teman, dikira saudaranya. Karena dia tidak tahu siapa saudaranya. Karena dia tahu ya mereka itu satu dengan yang lain ya dalam kondisi yang sudah jadi ya. Supaya kenal, biasanya rumahnya kan kecil-kecil itu. Sarana kenal yang bagus adalah masjid. Biasanya kalau mereka saling ke masjid lah, di situ saling mengenal antara satu orang dengan orang yang lain. Ini fiha ta'lif bainal muslimin wa jam'i qulubihim fi ikbari ibadatin. Jadi ini dan mengumpulkan hati-hati mereka. Ini. Jadi di sini juga di sini juga ada kumpulnya orang-orang yang kecil dan orang-orang yang besar ya, dengan orang-orang kaya dan orang-orang yang miskin itu kumpul di sana. Jadi di sana akan sama lah, di sana dan sama. Jadi antara orang-orang satu dengan orang yang lain itu akan menunjukkan kesamaan derajat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Itu jamaah salah satu maziyahnya. Jadi oleh karena itu hadis ini mengatakan lebih bagus daripada salat sendiri dengan kelipatan 27 derajat. Nah, sekarang yang dikatakan jamaah itu apa? Jamaah itu secara bahasa mengtaifah, kelompok. Jadi kalau menurut syariat yang dikatakan jamaah adalah rabtu sholatil ma'mum bis sholatil imam. Menyambungnya sholat makmum dengan sholat imam. Sholatnya makmum itu disambung dengan sholatnya imam. Maksudnya apa? Disambung itu, makmum itu kan akan selalu mengikuti imam ya, jadi bersambung antara sholat imam dan makmum. Oleh karena itu ini punya dampak. Yang menyambung itu kan makmumnya ya, makmumnya itu nyambung dengan sholatnya imam. Jadi imam berdiri terus kita sambung, maka sang makmum itu wajib ya, niat menjadi makmum. Jadi walaupun pernah kita sampaikan dulu itu bahwa niat sholat itu kan termasuk rukun yang qauli itu. Lah kapan niat itu dihadirkan? Niat itu dihadirkan pada waktu hamzahnya lafal Allah diucapkan sampai roknya lafal akbar. Jadi Allahu Akbar itu hatinya gerak. Nah, jadi ketika kita bilang Allahu Akbar takbiratul ihram itu hati kita gerak, hati kita berkata saya sholat zuhur atau saya melakukan sholat subuh fardhan lillahi ta'ala. Itu minimal. Kalau dia jadi makmum harus niat makmumnya itu. Jadi saya sholat zuhur makmuman lillahi ta'ala. Harus ada makmumnya. Kalau seorang makmum tidak niat menjadi makmum, maka sholatnya tidak sah untuk jamaah. Bahkan mengatakan rusak. Karena apa? Wong sholat sendiri kok dirangkaikan dengan orang lain. Kok ada rabtah, ada ini. Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita sendiri ya sendiri, tidak usah
ikut orang lain. Kalau kita ikut orang lain, kita harus niat bahwa kita niat jadi makmum. Jadi kalau gitu yang terlintas di hati kita tambah satu. Kalau dulu itu ada niatul fi'li satu, yang kedua takyin, yang ketiga fardiyah, sekarang ditambah satu kalau makmum, yaitu niat jamaah. Jadi niat melakukan sholatnya sholat apa, kemudian fardhon lillahi ta'ala. Ini minimal. Ini lah, kalau dia makmum harus ditambahi makmuman lillahi ta'ala. Jadi ketika kita Allahu Akbar, 4 hal itu harus terlintas di hati kita. Ini. Jadi kalau makmum, kalau imam bagaimana? Kalau imam itu tidak wajib niat jadi imam. Jadi seandainya imamnya itu dia tidak niat imaman lillahi ta'ala, sholatnya imam tetap sah. Cuma dia tidak mendapat pahala jamaah. Jadi niatnya imam itu tetap sah, cuma tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah ini sekarang yang bisa sholat jamaah itu sholat apa? Sholat yang sama-sama bentuknya, sama-sama ada rukuknya, sama-sama ada sujudnya, itu boleh. Kalau tidak sama, tidak boleh kita jamaah. Jadi tidak boleh ada sholat sholat zuhur jamaah dengan orang sholat janazah. Ada orang sholat mayit yang gaib terus kita jamaah, padahal kita sholat zuhur, itu tidak boleh. Karena apa? Sholatnya tidak sama. Jadi selama itu sholatnya sama, maka boleh orang itu makmum pada orang tersebut, boleh. Jadi bahkan ada mengatakan walaupun sholat itu sunnah, boleh orang makmum dia itu pas sholat wajib makmum kepada orang sholat yang sunnah. Ada mengatakan benar juga, boleh juga. Jadi bahkan ada suatu pertanyaan dan ada soal macam ini. Ada dua orang ini sama-sama jadi makmum, dan dua orang itu kedua-duanya jadi makmum dan kedua-duanya jadi imam. Tapi kedua orang tadi sholatnya sama-sama sah jamaahnya. Siapa dia? Itu begini, kasusnya ada seseorang sholat sunnah qobla zuhur, terus ada orang datang, dia belum, karena orang sholat sunnah qobla zuhur ini jamaah sudah dilakukan, jamaah di masjid jamaah umpamanya sudah dilakukan. Terus ada orang ketinggalan datang di sini, dia sholat tahiyatul masjid umpamanya. Terus ada orang datang, tidak tahu dia itu kalau sholat tahiyatul masjid, dia sholat usolli fardhu zuhri arba'a rakatin makmuman lillahi ta'ala. Terus dia makmum kepada tadi. Nah, maka dia itu terus sampai 2 rakaat, yang sholat tahiyatul masjid kan 2 rakaat. Terus tekannya salam, dia ganti jadi makmum. Nah, dia tuh di belakang orang tadi. Nah, orang tadi terus niat jadi imam. Loh, ini dia itu terus ketika dia salam terakhir dia berdiri, nambahi 2 rakaat makmumnya. Itu sholatnya 2 orang tadi sama-sama sah. Sama-sama sah. Jadi baik, ya ini sama-sama sah. Jadi yang satu itu sah ketika makmum kepada orang yang sholat sunnah. Ketika dia dimakmumi, terus seandainya dia niat jadi imam, dia juga sah untuknya menjadi imam ketika ada jamaah yang datang. Ini satu orang tadi bisa niat jadi makmum, juga niat jadi imam, tapi dia hukumnya sah. Nah, ini tadi kan niat jadi makmum, itu bisa sah, kasus macam itu ya. Jadi kalau begitu tidak perlu di stop. Tidak perlu di stop. Kadang-kadang kita sholat sunnah di jamaah macam ini di
stop. Tidak usah di stop, tidak apa-apa. Kalau kita tidak nyetop berarti kita kasihan kepada orang yang sholat jamaah, menolong orang supaya orang tadi bisa jamaah dengan kita. Wong dia tidak pernah sudah jamaah sudah berlalu. Tidak usah di stop macam ini, tidak apa-apa. Kita sholat sunnah tetap sah, sholat sunat kita tetap, yang dia jamaah sah jamaahnya, tidak usah di stop ya. Itu namanya jamaah. Jadi qala jumhur ulama termasuk Syafi'iyah itu innaha sunnatun muakkadatun. Nah ini jadi hukumnya ini sunnah muakkadah. Kenapa alasannya kok ada dikatakan sunnah? Karena ada nilai tambah. Ada nilai tambah 27. Ada nilai tambah dan mengatakan 25. Jadi karena kalau ada suatu perilaku yang ada nilai tambah dari perilaku yang biasa, maka tambahan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sholat jamaah itu kok beda dengan sholat sendiri, maka jamaahnya itu hukumnya sunnah. Kalau biasanya, kalau memang persoalan yang wajib, itu tidak ada ziyadah, tidak ada tambahan. Wong persoalan wajib kok ada tambahan. Seperti sholat Jum'ah, tidak ada. Sholat Jum'ah itu lebih, nggak ada. Lebih baik nggak ada. Ya sholat Jum'ah karena apa? Sholat Jum'ah itu hukumnya wajib. Nah ini kalau sholat Jum'ah karena hukumnya wajib dan jamaahnya juga wajib, karena syaratnya Jumat itu harus berjamaah, maka kalau orang itu sholat Jum'ah, imamnya wajib niat jadi imam. Kalau imamnya dia tidak niat jadi imam, sholatnya bisa jadi batal dia itu, karena dia tidak niat jadi imam. Padahal syaratnya Jumat itu harus jamaah. Tapi ada mengatakan juga wa ajabu anil hadis alladzi ba'du al-qailina anna rasul hamma wa lam yaf'al. Ini juga mereka itu menjawab bagi orang yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib berdasarkan nanti hadis berikut ini. Alasannya kan Rasul itu baru hamma, baru bermaksud nanti hendak membakar rumah tapi tidak jadi. Jadi kalau hanya bermaksud tapi tidak jadi, tidak, padahal di sana juga ada orang yang tidak jamaah. Nah, itu berarti jamaah itu hukumnya tidak wajib. Nah, ini ataupun di sana nanti hadis berikut juga ada bahwa orang yang tinggal auli anna tarkal jamaah karena alamatan ala nifaq. Nah, jadi wadzalika fi zaman. Nah, ini ada yang mengatakan juga tidak jamaah itu, meninggalkan jamaah itu alamat, tanda-tanda indikator sifat-sifat munafik. Indikator sifat munafik. Nah ini la yatakhallafuha anha illa munafikun. Ini jadi tidak meninggalkan jamaah kecuali orang munafik. Berarti kan dia itu kalau meninggalkannya saja itu munafik, meninggalkan munafik berarti kan tidak wajib. Kalau wajib kan tidak hanya munafik, orang tinggal persoalan wajib kok munafik kan tidak. Nah ini jadi hukumnya itu sunnah. Yang mengatakan wajib ini waqala Imam Ahmad biwujubiha. Ini kalau Imam Ahmad mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnatun muakkadah. Tapi dalam satu qaul Imam Syafi'i mengatakan jamaah itu fardu kifayah. Jadi kalau wajib ya wajib ain. Jadi menurut Imam Hambali wajib ain. Itu ada
di dalam satu kitab ya ada mengatakan wajib itu Imam Ahmad bin Hambal. Karena apa? Ya ini karena ada ancaman tadi, ada ancaman nokot hama itu. Bahkan dalam satu hadis dari satu sahabat bahwa Rasulullah itu tidak pernah sholat ya sendiri, tidak pernah Rasulullah sholat sendirian. Sholatnya Rasulullah itu selalu berjamaah. Coba ada lihat dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah, di sana ada hadis itu. Nabi itu selalu sholat jamaah. Bahkan hatta ketika beliau itu sakit parah, ya sakit parah, fi maradi mautih istilahnya itu, disakit menjelang wafat. Itu ada di dalam babnya itu al-ghuslu al-masnunah, mandi-mandi yang sunnah. Di antara mandi yang sunnah itu orang yang setelahnya tidak sadarkan diri. Orang yang tidak sadarkan diri ketika siuman dia disunnahkan mandi. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika fi maradi mautihi, di sakit beliau, gerak beliau menjelang wafat, ini pernah beliau itu tidak siuman, tidak sadarkan diri. Ketika siuman beliau tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah," karena siang-siang salat duhur itu, "apakah orang-orang sudah salat?" "Belum." "Menanti antum ya Rasulullah." "Nanti." Oke, terus hati ad-dalwa minal ma. Jadi ambilkan saya seember air, diberikan seember air. Nabi mandi, cukup satu ember dari air. Jadi mungkin mandinya tidak meratakan air ini. Lah setelahnya diratakan airnya itu ke tubuhnya Nabi, karena Nabi itu sakit, tidak sadarkan diri lagi, Nabi semaput lagi. Terus bangkit lagi, ketika siuman lagi, tanya lagi, dijawab sama jawabannya, bahwa masyarakat masih menanti antum. Terus Nabi sibinan lagi, mandi lagi. Nah, ketika ini terus dipapah, itu dirompok menuju ke ke masjid. Nah, ini untuk sholat jamaah itu Nabi. Nabi kalau di sana dikatakan Nabi itu yang tidak punya dosa. Nah, ya, dosanya diampuni, sakit macam itu tetap datang ke masjid untuk sholat jamaah. Kadang-kadang kita hanya sakit flu, nah, ini sudah mundur dari jamaah. Saya flu Ustaz, tidak jamaah. Kenapa? Flu aja kok tidak jamaah. Sakit pusing dikit nggak jamaah, ngantuk dikit tidak jamaah. Lalu Nabi dulu sakit sampai tidak sadarkan diri, beliau sadar kemudian mandi tetap jamaah. Ini karena tadi pahalanya itu bisab'in wa isrina darajah. Nah, ada yang tanya kadang-kadang, Ustaz, ini ada hadis itu kalau sholat pakai siwakan itu kan 70 kali. Lebih baik mana ini? Nah, ini kalau itu sholat pakai siwak dengan tidak pakai siwak, itu lebih baik pakai siwak dengan kelipatan 70 kali lipatan. Lu jamaah cuma 25 atau ngatakan 27 kali. Baik mana ini? Kalau siwakan tidak jamaah, nah ini kan orang biasanya kan begitu. Kalau bisa ya siwakan ya jamaah. Siwakan itu lipatnya 70 kali, kalau jamaah 25 atau 27 kali. Nah, ini gimana? Jamaah tidak siwakan atau siwakan tidak jamaah. Ini kan pilih-pilih kalau diambilkan. Kalau yang baik kalau pilihnya macam itu lebih baik jamaah. Karena apa? Kelipatan 20 itu mungkin kelipatnya gede-gede. 25 kali, 27 kali, tapi 25 itu dengan lipatan yang besar. Tapi 70 itu lipatannya kecil. Kalau 1 rupiah kali 70 cuma 70 rupiah. Tapi kalau 10 rupiah kali 25 sudah 250 rupiah. Jadi ini walaupun karena yang dilipatkan itu sudah barang besar. Salat ini. Jadi sekarang hukumnya gimana? Tadi ini hukumnya ya
fikul hadisnya ini sihhatu sholatil munfarid, disah ya sholatnya orang yang sendirian itu sah. Ini sah. Hanya saja kalau jamaah itu ada kelebihan sah. Sholat jamaah orang yang sendirian itu sah. Jadi kalau ketika sholat sendiri itu sah. Nah kalau sholat jamaah itu lebih bagus daripada sholat sendiri. Ya, tadi sudah saya katakan yang baik itu sholat jamaah itu di masjid jamaah, di masjid lah. Oke, berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diri Muhammad biyadi di dalam kekuasaannya. Ini kata-kata sumpah sama dengan wallahi. Walladzi nafsi biyadihi itu kan demi zat di mana diriku dalam kekuasaan, ya demi Allah Subhanahu wa taala. Sumpah ini. Laqad hamamtu, sungguh saya bermaksud an amura, saya memerintahkan bihatobin dengan kayu bakar. Terus fayuh tatoba, kemudian orang itu mengumpulkan kayu bakar tadi. Summa amuru, kemudian saya perintahkan bis sholati, untuk sholat. Terus fayu adzanulaha, kemudian diadzanilah sholat tadi. Summa amuru, kemudian saya memerintahkan rajulan, seorang, faya umman nas, kemudian dia mengimami orang tadi. Summa ukhalifa, kemudian saya pergi, ukhalif itu ila rijalin, pada orang-orang la yasyaduna as-sholata, saya untuk mencari ukhalifah pada orang-orang la yasyaduna yang tidak hadir as-sholata pada sholat jamaah. Fa ukharrika alaihim, kemudian akan saya bakar pada mereka itu buyutahum, rumah-rumah mereka. Jadi ini Nabi itu gini, saya kok bermaksud ingin menyuruh orang lah mengumpulkan kayu bakar. Kemudian saya akan memerintahkan orang-orang supaya sholat, diadzani, terus saya menyuruh diimami oleh seorang ini. Kemudian saya pergi untuk melihat orang-orang yang tidak mau sholat. Kemudian saya bakar mereka, rumah-rumah mereka saya bakar. Inilah dalilnya Imam Ahmad yang mengatakan ini karena Nabi bermaksud membakar ini, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Nah, kalau memang ada dua hal, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah, kita sebaiknya melakukan. Ini termasuk al-khuruj minal khilaf. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah. Sebaiknya kita lakukan. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan, ini bagi yang mengatakan yang sunnah tidak apa-apa, karena kita sudah melakukan. Kalau kita bagi orang mengatakan wajib juga tidak apa-apa, karena kita sudah melakukan. Lain kalau kita tidak jamaah. Kalau kita tidak jamaah, menurut ulama yang berpendapat bahwa jamaah itu sunnah, tidak apa-apa. Tapi menurut ulama yang mengatakan jamaah itu wajib, kita dosa. Oleh karena itu ada kaidah fiqh mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab itu begini ini. Caranya bagaimana kita keluar daripada dua pendapat? Ya kita ngelakoni sholat jamaah. Ini bagi orang mengatakan sunnah tidak apa-apa, bagi orang mengatakan wajib juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak jamaah, ini bagi orang yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, kita dosa. Walaupun kalau menurut orang yang mengatakan sunnah itu kita tidak apa-apa. Di sini kan kita dapat dosa, tidak selamat dengan khuruj minal khilaf. Selamat menurut orang pendapat dua, si A dan si B, kita selamat. Seperti pernah saya contohkan begini, megang Quran, megang la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegang Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya orang suci dari hadas kecil dan hadas
besar, kecuali anak kecil yang untuk taklim itu ada mengatakan boleh. Loh ini bagaimana? Ada mengatakan pegang Quran tidak apa-apa. Nah, kalau yang dikatakan mutahhar itu malah malaikat, yang satu mengatakan harus. Bagaimana? Yang satu mengatakan tidak apa-apa, yang satu mengatakan harus. Yang dikatakan kalau kita berpegang aja pada kaidah tadi, al-khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan. Nah, satu mengatakan harus, satu mengatakan tidak apa-apa. Keluarnya gimana? Kita supaya bebas, selamat menurut orang satu dan dua ini tadi, kita wudu. Kalau kita wudu, menurut pendapat orang yang mengatakan memegang Quran harus wudu, kita tidak apa-apa karena kita sudah wudu. Bagi orang yang mengatakan memegang Quran tidak wudu, kita juga tidak apa-apa. Wong tidak wudu aja tidak apa-apa, kok kita apalagi kita wudu. Berarti kalau kita pegang Quran pakai wudu, itu berarti kita selamat menurut dua pendapat tadi. Lain halnya kalau kita pegang Quran itu tidak wudu. Ini bagi orang yang tidak pegang Quran tidak wudu tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang mewajibkan pegang Quran harus wudu, kita dosa. Berarti kita tidak selamat menurut kedua orang. Nah, supaya khurut tadi kita pakai wudu, itu kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Nah, ini nanti ada ini fikul hadisnya saya baca. Terus walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ini aja. Lau ya'lamu ahadukum annahu yajidu araqan saminan, ya. Demi zat, kalau seandainya orang itu ngerti bahwa kalau dia itu sholat jamaah itu dia akan mendapatkan daging yang banyak. Araqan saminan itu dikatakan al-adbu alladzi alai baqiyatul lahm, atau mengatakan qit'atul lahmin, mendapatkan sepotong daging. Au mirmataini, ataupun mirmataini aulitanwi wal mirmat dzulfusyatin, atau dapat sampil, dua sampilnya kambing hasanatain yang bagus la sayyidal isya, dia akan mendatangi sholat isya di Paril. Seandainya kita mendatangi sholat isya itu orang tahu pahalanya, karena pahalanya ini kalau diumpamakan orang itu mendapatkan daging yang banyak, sepotong daging, atau mendapatkan sampilnya sampilnya kambing, pahanya kambing itu kan banyak, ini dagingnya, dia akan datangi sholat isya. Kalau memang sholat isya itu diumpamakan seperti mendapat daging macam itu, diumpamakan persoalan duniawi. Ini menunjukkan apa? Bahwa di sholat isya itu ada sesuatu yang luar biasa. Cuma orang-orang kan tidak tahu. Seandainya pahalanya itu diwujudkan daging, dia akan datang ingin mendapatkan daging itu. Itu menunjukkan besarnya pahalanya sholat jamaah isya. Ini memang di sana nanti ada. Ini dalam hadis berikutnya. Ini. Nah, ini fikul hadisnya ini, atau jadi ini fikul hadisnya ini masru'iyatul halaf billah min ghairi istikhlafin iktinaan wa tawqitan lil makhluf alaihi. Boleh ya disyariatkan kita sumpah walaupun kita itu tidak diminta untuk sumpah. Jadi kan ada ya orang sumpah itu dalam kasus ada di dalam hadis itu memang ya, satu sisi Nabi tidak setuju orang yang sumpah tapi dia tidak disuruh untuk bersumpah. Satu sisi Nabi senang kalau ada orang itu mau menjadi saksi, sumpah jadi saksi, walau menjadi saksi yaitu saksi bukan sumpah, walaupun dia tidak dimintai untuk jadi saksi menyaksikan itu nah, ini sumpah. Jadi ini kan ada sumpah itu disuruh ataupun sumpah itu tidak
disuruh. Kalau dalam kasus-kasus yang baik ini, supaya orang yang mau melakukan itu menjadi mantap, wallah ini bagus, ini boleh, supaya orang itu mau melakukan untuk memantapkan, ya, untuk memantapkan orang, meyakinkan orang akan persoalan yang diomongkan itu, asalkan itu persoalannya baik. Ya, ini kan ada walladzi biyadi laqad hamamtu an amura bi, ini kan sungguh demi Allah saya akan menyuruh orang mengambil kayu, saya bakar di situ, terus saya akan cari orang yang tidak mau jamaah, rumahnya akan saya bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa jamaah itu persoalan yang sangat penting. Ya, ini kalau mungkin kita persoalan-persoalan yang penting juga untuk meyakinkan orang supaya dia mau, dia mengatakan sumpah, ini bisa saja, nggak apa-apa. Masru'iyatul istina'a bil ghair fil umur, boleh juga. Ini kita memerintahkan orang dalam berbagai persoalan, boleh kita asalkan kita punya kewenangan. Ini tadi kan Nabi akan menyuruh orang untuk, tapi ini kan aku akan tak wong, padahal itu sebetulnya Nabi sendiri jamaah ini, karena untuk menyangatkan pentingnya persoalan jamaah, akan saya suruh orang imam inilah, saya akan mencari orang-orang yang tidak mau jamaah. Tapi ketika itu Nabi ngomong begitu, Nabi sholat jamaah ngimami Nabi, karena itu menunjukkan akan pentingnya sholat jamaah. Jadi boleh menyuruh orang lain dalam satu persoalan itu boleh, hatta persoalan ibadah. Contoh kemarin ketika kita bicara sholat sunnah, itu kan Umar bin Khattab kan menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat taraweh, menyuruh, bukan beliau jadi sendiri, tapi beliau justru keliling kota, melihat bagaimana situasinya orang-orang. Ternyata orang-orang banyak yang datang sholat taraweh yang menurut versi tadi yang disuruh oleh Umar bin Khattab. Dan kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar, dan tidak ada satupun sahabat yang menentang. Maka dikatakan ijma'us sahabat, dan itu yang berlaku sampai sekarang. Yang berlaku sampai sekarang yaitu ba'da sholat isya mubasyarah, terus sholat taraweh. Jumlahnya 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Nah, ini kan kata-kata hammamtu an amura bi khatobin. Dia menyuruh orang untuk mengambil kayu bakar, mengumpulkan kayu bakar. Berarti kita menyuruh orang minta tolong orang itu tidak apa-apa. Minta tolong itu dita'awanu alal birri wat taqwa, boleh itu minta tolong. Yang ketiga, jawazul imamatil mabdul ala wujubil fadil idza kana fi dzalika maslahah. Boleh, ini boleh. Yang jadikan imam itu orang yang mafdul, orang yang tidak ada orang nomor 1, orang nomor 2 gitu loh. Yang top, ada orang yang tidak begitu, orang yang alim dan ini tidak begitu alim gitu. Ini kan mafdul dibanding dengan ini. Ini boleh. Yang jadi imam itu orang yang mafdul, walaupun ada orang yang fadil. Karena apa? Idza kanat fi dzalik maslahah. Kalau di situ ada maslahahnya. Jadi memang ada mafdul, ada yang ini. Contoh mungkin ini imam akan ada, nanti mungkin di belakang ada ahsanuhum qiraatan, aqdamuhum sinnan, aqdamuhum hijratan. Ada kriteria-kriteria macam itu. Ini ada orang lebih sepuh mungkin. Nah, ini. Tapi bacaannya ini dia itu di belakang. Karena apa? Untuk jogo anak-anak, karena ada guru, supaya beliau anak-anak itu tidak keluar. Saya masih ingat di tempat saya itu dulu. Ini kalau sholat Jumat itu di belakang, gede dulu itu di tempat saya itu. Kalau jamaah itu di belakang. Karena apa? Kalau dia jamaah di belakang itu jamaah Jumat, tidak ada orang Jumat itu salam terpulang, nggak ada. Selama beliau di pintu, pintunya hanya satu. Jadi beliau ikut di pintu.
di pintu paling belakang, di pintu masjid ada pintu sana. Itu Kiai Gede sholat itu. Jadi ketika beliau masih di sana itu dulu tidak ada berani orang langkai. Satu pun tidak ada yang ini, tidak ada yang buyar sampai imam itu doa. Tapi beliau di sana itu kan ada manfaatnya. Ini ada maslahahnya. Walaupun yang jadi imam itu mungkin dibanding dengan beliau ya kalah alimnya, tapi beliau tidak jadi imam. Ketika beliau tidak jadi imam di pintu itu ada maslahahnya. Maslahahnya apa? Jamaah ini semuanya akan mengikuti imam itu, auratnya imam sampai imam doa. Ketika imam sudah, beliau terus minggir, nah, orangnya baru keluar. Orang dulu, kalau sekarang mungkin ya dilangkai lagi. Orang sekarang masih dilangkai. Dulu itu waktu saya kecil nggak berani orang lewat di situ itu. Ya, ini kan ada fihi maslahah. Di sini juga tadi Nabi itu menyuruh orang, ini belum ini. Akan menyuruh orang jadi imam walaupun Nabi itu ada. Kalau Nabi itu mau menyuruh imam berarti menyuruh imam orang lain itu kan lebih, Nabi kan lebih utama, itu boleh. Karena ada masalahnya. Masalahnya apa? Nabi akan mencari orang-orang yang tidak mau jamaah, akan disuruh ke masjid. Ini boleh ya. Ini juga ada. Jadi ini boleh juga ya, jawazul mu'aqabah bil mal. Ini bolehlah. Ini mu'aqabah, menyiksa itu menjadikan iqab, hukuman itu dengan harta. Bihasa bintihi. Tadi kan ada nek kon gak jamaah ora oleh daging itu. Ini kan karena orang itu biasanya senangnya kalau mendapatkan ini hadiah itu ya berupa material. Jadi Nabi tadi kan itu kan ya, kalau seandainya orang itu tahu, ini kan dia itu di sholat Isya itu akan mendapatkan sepotong daging atau 2 sampil, dia akan datang. Berarti kan kalau tidak datang akan tidak mendapatkan sampil. Nah, ini kan iqab, jadi suatu hukuman tapi dengan pakai harta. Ini boleh. Karena apa? Karena orang itu kecenderungan manusia itu ini menyamakan dengan persoalan nek golek nek harta itu kan lebih mengena itu. Nah, ini padahal. Nah, tapi ini wakana dzalika fi Islam summa fusikha. Ini begitu itu dulu karena apa? Di awal-awal Islam itu orang masih kecenderungan itu untuk persoalan materialis, ukuran materialis. Tapi di sini dikatakan summa fusikha, kemudian dihapus. Semua fusikha difasah, diabulkan. Ini juga sama, ini jawazul taqdimil wa'id. Ini juga boleh jawazul insiraf ba'dal iqamatis shalah li udhrin. Boleh itu kita pergi walaupun iqamah salat sudah diqamatkan karena alasan. Tapi Nabi mengatakan setelahnya salat yuqim yu'adzin, terus beliau mau pergi. Berarti kalau itu pergi itu boleh. Tapi ya tadi kalau ada alasan. Jadi yang penting ada alasan itulah. Ya, ini berikutnya juga ada jawazu ikhraji man tuliba bi haqqin min baitihi. Ikhraji man idza ikhtafa fihi wa amtana'a fa innahu yukhraju bi kulli tariqin tusilu atau tusilu ilaihi. Jadi boleh kita mengeluarkan orang dari rumah, tapi karena persoalan yang hak. Jadi karena ada persoalan dia disuruh keluar itu nggak apa-apa. Kalau persoalan yang dulu persoalan yang hak. Contoh mungkin itu bukan rumahnya sendiri. Ini kan begini. Tadi ketika orang nggak mau jamaah itu kan mau dikeluarkan oleh Nabi. Disuruh jamaah berarti kan ikhraj itu kan mengeluarkan orang dari rumah. Untuk persoalan yang hak, persoalan jamaah.
ini kalau apa? Kalau orang itu berlindung ataupun sembunyi di rumah, nggak mau jamaah, sembunyi di rumah, boleh itu dikeluarkan dari rumah supaya dia, karena ini orang itu boleh ini penguasa ini mengeluarkan orang dengan mengeluarkan dari rumah boleh, karena itu untuk mendapatkan persoalan yang hak. Jamaah itu persoalan hak, itu boleh. Jadi kalau saatnya di sini orang mesti itu harus datang ke pengadilan, itu dijemput kan boleh, itu namanya dikeluarkan dari rumah boleh, supaya karena dia dibutuhkan ya, itu dibutuhkan itu sholat jamaah. Oleh karena itu ya, karena ini satu hadis lagi, ini perlu sholat jamaah itu, ini karena ada masih kaitannya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalus sholat alal munafiq sholatul isya wa sholatul fajr. Di sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Ini alhamdulillah kita bisa sholat subuh ya. Di sini ada ini. Walau ya'lamuna, seandainya orang-orang itu tahu ma fihima la atauhuma walau habban. Hadis muttafaqun alaih. Seandainya mereka tahu pahala sholat jamaah subuh dan jamaah sholat isya, mereka akan mendatangi, akan melakukan jamaah subuh dan jamaah isya itu walau habban, walaupun dengan merangkak. Merangkak di sini ini la atau ilaihima musliina zahfan alal yadaini warbataini. Ini merangkak itu. Ada mengatakan ngisot akan dilakukan kalau dia tahu pahalanya sholat subuh dan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ini kita alhamdulillah patut syukur, dan kita itu kalau bisa teruslah istiqomah untuk sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Jangan sampai tidak, karena sholat ini paling berat bagi orang-orang munafik. Di sini ada kenapa kok orang sholat subuh dan ini kok sangat sulit. Ini amal isya fawaktur ruju' ilal manazil wal istima' bil ahli wa talabir rohah minal mata'ib yang sa'a an-nahar wa min mata'ib sa'in nahar wa qaddihi. Karena sholat isya itu waktunya orang pulang. Jadi di Saudi mungkin pulang itu ketika isya. Dan ini kalau pulang ke rumah, hadisnya kan akan kumpul dengan keluarga, dan dia butuh istirahat dari kesulitan tadi waktu kerja siang hari. Jadi kerjanya memang sampai malam, itu waktu roh. Nah, ini maka payah karena waktunya istirahat, waktu keluarga. Nah, itu makanya orang tidak sholat jamaah isya itu berat. Jadi kalau yang kan dari rumahnya, dari pasarnya langsung ke masjid. Kalau yang lain wa amal fajr, kalau sholat subuh ini fa waktu ladzatin naum. Nah, ini karena itu waktu enak-enaknya tidur. Nah, ini karena waktu enak-enak tidur. Karena itu saat kalau sholat fajar itu kok enak-enaknya tidur. Kalau orang waktu isya itu pas waktu istirahat. Oleh karena itu ini merupakan pendorong yang sangat kuat untuk orang itu tidak melakukan sholat jamaah isya dan subuh, sehingga orang munafik itu berat. Nah, oleh karena itu kalau orang-orang itu tahu akan pahalanya, nah mereka akan mendatangi sholat. Ini makanya la atauhuma walau habba. Jadi ini kalau dia tahu pahalanya banyak, dia akan melakukan sholat subuh dan isya berjamaah. Yang lain gimana? Yang lain juga bagus. Tadi secara umum kan bisab'in wa isrina darajat.
Jadi kenapa kok ini kan kita kan al-ajru biqadri ta'at, pahala itu kan sesuai dengan kepayahan. Payah orang sholat jamaah isya itu karena anak indikator tadi. Payah juga orang sholat subuh karena indikator tadi. Maka sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu luar biasa pahalanya. Oleh karena itu, di sini malah jawazu irtikabil masyaqqat lil husul al ajri, boleh kita itu melakukan persoalan yang berat demi untuk mendapatkan pahala. Boleh jenengan melakukan persoalan yang sulit kita lakukan tapi untuk mendapatkan pahala, itu tidak apa-apa. Jadi memang pahala itu yang susah kan, surga itu kan susah. Kok surga itu harganya murah kan? Tidak, harganya juga mahal. Maka yang berat tadi apa? Diumpamakan jamaah isya dan jamaah subuh itu berat. Mungkin ada perilaku-perilaku yang lain berat. Kalau untuk mendapatkan pahala mungkin tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Boleh kita melakukan persoalan berat untuk mendapatkan pahala. Contoh mungkin kalau bangun malam itu sulit, kita boleh itu untuk mencari bangun walaupun sulit-sulit itu kita lakukan demi untuk mendapatkan pahala. Oke. Nah, di sini ada takhzir minat tasabbuh bil munafik. Kita ada ancaman lah menakut-nakuti sama dengan orang munafik. Jangan sampai sama dengan orang munafik. Kalau jangan sampailah kita itu sama dengan orang munafik. Nabi menakut-nakuti. Lah padahal sama dengan munafik tadi indikator bisa sama. Kalau meninggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi sama saja Nabi itu menakut-nakuti jangan sampai orang itu tidak sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Nah, mudah-mudahanlah kita ini termasuk golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, terutama untuk sholat jamaah secara sholat wajib secara keseluruhan. Kalau bisa jamaah terus, utamanya sholat subuh dan sholat isya. Pun wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amala mutaqabbala rizqan halalan thayyiban barakan fid din dan akhirah. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.